Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aulia Satiwi dengan NIM 142240113 dari Program Studi Akuntansi kelas EAC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai pengaruh teknologi finansial terhadap strategi perbankan, studi kasus Bank OCBC NISP. The Influence of Financial Technology on Banking Strategies, yang ditulis oleh Nielsen Claudio Siwandi dan Tony Wibowo. Universitas Internasional Batam, Volume 1, Nomor 1, edisi Agustus 2020. Selanjutnya adalah latar belakang. Dengan adanya perkembangan teknologi finansial atau fintech, industri perbankan telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan ini terjadi karena kebutuhan nasabah yang ingin layanan perbankan yang lebih cepat, praktis, dan bisa diakses kapan saja. Sehingga setiap perusahaan memiliki keinginan untuk berkembang dan menjadi kompetitor yang unggul dalam menyediakan produk atau jasa. Hal ini mendorong industri perbankan untuk melakukan perubahan dan adaptasi. Begitu pula pada Bank OCBC NISP yang juga turut melakukan perubahan dan adaptasi di era digital ini. Selanjutnya adalah tujuan dan metode. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh teknologi finansial atau fintech terhadap strategi perbankan di Bank OCBC NISP. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan menggunakan metode SWOT untuk mengetahui keunggulan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari teknologi finansial yang diterapkan pada sistem perbankan. Selain itu, juga menggunakan metode Porter Value Chain, di mana kita dapat mengetahui bagaimana caranya suatu produk atau layanan dapat dinikmati oleh nasabah dengan dukungan dari teknologi finansial sehingga lebih efisien. Pengambilan data menggunakan teknik interview dan observasi. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan analisis SWOT teknologi finansial terhadap sistem perbankan. Yang pertama, terdapat strength atau kekuatan, di mana terdapat multi-currency account, rekening dana nasabah, dan cashless teknologi, di mana nasabah tidak perlu repot-repot datang ke cabang untuk melakukan transaksi, baik transaksi kecil maupun transaksi besar. Lalu yang kedua, terdapat weakness, di mana pangsa pasar ini masih berkembang, serta produk yang kurang dipasarkan. Selain itu, juga sering terjadi gangguan yang mengakibatkan tidak bisa login ataupun transaksi error. Selain itu juga, tampilan UI yang sulit dimengerti oleh nasabah. Lalu yang ketiga, terdapat opportunity atau peluang, di mana peluang semakin banyaknya pengguna smartphone serta terdapat peningkatan konsumsi e-money. Lalu yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu kompetitor dengan teknologi yang lebih unggul, serta adanya cybercrime. Setelah melakukan analisis dengan metode SWOT, kita dapat menentukan strategi adaptasi pada sistem perbankan. Strategi yang pertama, strategi SO, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan untuk memaksimalkan peluang, yaitu dengan promosi untuk menarik calon nasabah, pembelian mata uang asing menggunakan mobile banking, baik terhadap mata uang rupiah ataupun cross currency. Lalu yang ketiga bisa dilakukan dengan sistem pembukaan rekening khusus investasi. Yang kedua yaitu strategi WO atau atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Yaitu yang pertama memperluas branding produk dengan memanfaatkan teknologi AR. Lalu bekerja sama dengan partner e-money. Lalu yang terakhir adalah perbaikan sistem atau server dan penampilan UI. Lalu strategi yang ketiga yaitu strategi ST, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk meminimalkan ancaman. Yang pertama bisa dilakukan dengan mengembangkan program AI untuk dapat memantau perputaran transaksi secara luas. Lalu yang kedua dapat dilakukan dengan penerapan program blockchain untuk transaksi via mobile yang lebih aman. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan sistem chatbot untuk menjawab
permasalahan yang dihadapi oleh nasabah secara real time. Strategi yang terakhir adalah strategi WT, yaitu dengan lawan kelemahan dan ancaman. Dapat dilakukan dengan mengembangkan produk yang lebih menarik dan lebih kompetitif, mengembangkan sistem server dengan code base, dan mengedukasi nasabah tentang keamanan data. Berikutnya, saya akan menjelaskan nilai tambah dari setiap strategi dalam bentuk Porter Added Value Model. Yang pertama, strategi SO, di mana memudahkan nasabah dalam bertransaksi, pembelian mata uang asing, dan pembukaan rekening khusus investasi tanpa harus datang ke cabang. Dan juga nasabah dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan digital bank. Yang kedua, strategi WO, yaitu meningkatkan nilai branding suatu produk dengan menggunakan teknologi AR, ataupun bekerja sama dengan partner e-money untuk memberikan benefit lebih kepada nasabah, sehingga produk dikenal dan kita dapat menambah nasabah. Lalu yang ketiga, strategi ST, meningkatkan keamanan data nasabah dalam bertransaksi dan juga mempersingkat waktu nasabah dalam bertransaksi menggunakan m-banking atau internet banking. Lalu nilai tambah yang ketiga yaitu strategi WT, di mana menciptakan produk yang lebih bersaing dengan produk dari bank kompetitor lain, agar dapat menarik perhatian dari calon nasabah, dan juga dapat meminimalisir terjadinya cybercrime pada nasabah. Dari analisis yang telah saya paparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya perubahan yang cukup signifikan di industri perbankan disebabkan oleh adanya financial technology. Perbankan ini berdampak besar pada strategi yang diterapkan di Bank OCBC NISP untuk dapat bersaing dengan kompetitor lain dan menciptakan produk layanan yang unggul. Pekerjaan yang dulunya dilakukan secara manual dan lama, sekarang dengan adanya teknologi finansial dapat dilakukan dimanapun dan kapan saja. Selain itu, perusahaan juga akan lebih menghemat biaya-biaya yang digunakan untuk kegiatan operasional dan dapat dialihkan untuk investasi pada pengembangan teknologi yang lebih baik. Sekian presentasi saya mengenai analisis pengaruh teknologi finansial terhadap strategi perbankan studi kasus Bank OCBC NISP. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.